ذكر الصالح تتنزل الرحمة وبالآخر تنزيل الرحمات. أما بعد هذه نبذة من مناقب جدنا Lungawang Al-Haji Gadri Ibnu Haji Taris. Tuan Guru Haji Gadri lahir 1904 Masehi. Sejak kecil beliau sudah dididik oleh orang tua beliau dengan ilmu agama. Kehidupan Tuan Guru di masa itu, kehidupan beliau itu orangnya sederhana atau yang disebut dengan serba pas-pasan ataupun susah, tetapi semua itu tidak menghalangi beliau untuk menuntut ilmu agama. Kecintaan beliau dengan menuntut ilmu itu sangat luar biasa. Bahkan beliau pada waktu itu ketika menuntut ilmu dengan Tuan Guru Haji Ismail Nagara, itu beliau tempuh dari desa Panyaungan ke Nagara Bajalan Batis. Bajalan Batis ini berbagi jawaban dari oleh. Di samping menuntut ilmu di Nagara, beliau juga menuntut ilmu di desa Pamanggi. Menuntut ilmu di desa Pamanggi pada waktu itu masih di musalla, di langgar-langgar. Dan lagi dengan kesungguhan beliau, keulitan beliau dalam menuntut ilmu agama. Bahkan biaya beliau di waktu menuntut ilmu di Pamanggi itu sering dibantu oleh guru beliau dan masyarakat setempat. Tuan Guru Haji Gadri bin Haji Taris orangnya kuat mutalaah ketika dia menuntut ilmu. Orangnya rajin mutalaah. Karena apa? Al-ilmu bil-talab, al-ilmu bil-ta'allum, al-ilmu bil-talab la bin-nasab. Biarpun kita cucu Tuan Guru amun kada menuntut ilmu, ya Allah, biarpun cucu siapa amun kada menuntut ilmu, sama dengannya sama hanya kada tahu. Di Pamanggi, menuntut ilmu di desa Pamanggi sering dibantu oleh masyarakat setempat. Tuan Guru orangnya kuat mutalaah kitab, mengulang ilmu, bahkan ada peribahasa orang dulu, jika kalau hendak menuntut ilmu turuti kayak Tuan Guru Haji Tukat. Beliau pada waktu itu berbantal kan bantal nyur, sehingga guring kada jana. Tahiring sedikit bangun mutalaah, tahiring sedikit bangun mutalaah. Bahkan sampai jam 3 malam sidin mutalaah. Dan lagi beliau menuntut ilmu sambil ke Nagara dan Pamanggi. Bahari di Pamanggi sidin dipercaya sambil mengajar dan mengaji. Guru-guru beliau waktu di Pamanggi, Tuan Guru Haji Muhammad Ramli. Bahkan beliau adalah salah satu anak murid yang salah satu yang diwasiati memandikan jenazah beliau adalah salah satunya Kai di Lungawang ini. Tuan Guru Haji Hasbullah dan lain-lain. Guru-guru beliau di Kandangan, Tuan Guru Haji Ismail Nagara, Tuan Guru Haji Abdul Salam Gambah. Berangkat ke Tanah Suci. Berangkat ke Tanah Suci waktu itu, beliau berangkat ke Tanah Suci bini sidin rahatan batianan, malianakan pamang samani. Batianan lah, amun kita bini batianan ya Allah. Nama menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Apa 5 tahun sebelum kemerdekaan. Jadi berangkat sini ke Tanah Suci kali yang pertama itu pakai kapal menurut sejarah. Dan di sini ulun masih mencari sejarah sini dulu. Sini tulak dengan Kai Mugnika atau Kai Amrulka sama-sama belum tahu dulu lah. Yang mana Kai Mugni Kai Amrul ini sepupu oleh
kai di Longawang untuk kawitan apa kubur kawitan sidin itu di hulu di Sempang 3. Tuan Guru Haji Mukli, Tuan Guru Haji Amrun waktu mengaji dengan Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Ini wajat riwayat min Abah Pamangkih Kasubian. Jadi Tuan Guru Haji Mukli, Tuan Guru Haji Amrun waktu menuntut sepupu kai ini sama-sama dengan kai waktu itu berangkat itu kawin sidin dengan dan sanadnya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Jadi Syekh Yasin itu ada berisi dan sanad bibinian ading dengan kakak. Jadi Haji Mukli mengambil nang kakak, Haji Amrun mengambil nang adik. Jadi asli orang Longawang, ya Allah asli orang Longawang. Nah mengambil bini daripada dasar Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani musnadidun ya. Di samping menunaikan rukun Islam yang kelima, beliau di sana juga menuntut ilmu. Yang guru-guru beliau di tanah suci Syekh Muhammad Said Amir Al-Qutbi, Syekh Hasan Masyad, Syekh Abdul Qadir bin Tharib Al-Mandili, Syekh Sulaiman dan lain-lain. Ini nang Al-Fakir tahulah banyak yang kada tahu. Soalnya waktu itu kan ulun mencari informasi belum dapat lagi. Waktu berangkat ke tanah suci kali yang pertama itu sidin itu menuntut ilmu mungkin pakai ukur bari, pakai ukur ya 1440 isi 1940 kurang lebih 2 tahun menuntut ilmu di tanah suci maka pulang ke tanah air. Sebelum pulang ke tanah air sempat sahabat beliau Tuan Guru Haji Abdul Karim. Beliau adalah salah satu pengajar orang Kandangan Banjar yang mengajar di Masjidil Haram. Asyik Karim Jasidin ada usaha yang boleh ke kampung kawani aku Jasidin mengajar di Masjidil Haram. Tetapi pada waktu itu Kai Sidin tetap memilih boleh ke kampung karena pada waktu itu di kampung sangat memerlukan sosok di kampung untuk mengajar, sosok beliau untuk mengajar. Setelah pulang ke tanah dulu Sidin pernah mengajar di Sumatera dan Kota Baru, tempatnya dibungkukan bersama keluarga Sidin yang bernama Tuan Guru Haji Sulaiman Tarif. Waktu itu masih zamannya gerambulan. Di antara orang-orang yang dulu pernah mengaji dengan Tuan Guru Haji Tukat, Tuan Guru Saman Bamban, Tuan Guru Basri Panyaungan, Tuan Guru Indul, Tuan Guru Aini Gumbil, Tuan Guru Haji Abdul Qadir Muara Longawang sekaligus Minantu Sidin nang mana Sidin juga bakubur di alam lah kai sini juga. Dan Sidin ini salah satu guru Tuha Ibnul Amin. Dan lagi Tuan Guru Haji Amanuddin dan Tuan Guru Ayahanda Haji Sufyan As-Suri, pengasuh Ponpes Ibnul Amin yang ketiga yang beliau sekarang berada di depan kita. Kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umur Sidin. Bahkan dulu Tuan Guru Sufyan As-Suri pernah berkhadam kurang lebih 5 bulan waktu di Mekah pada tahun 77 pernah berkhadam 2 kali. Pada waktu itu Tuan Guru berangkat haji kali yang kedua bersama bini Sidin. Wa min sifatihi jannina Longawang fi hayati as-sakha war rahmah. Setengah daripada sifat Tuan Guru di waktu beliau masih hidup adalah orangnya pemurah dan kasih sayang. Siapapun yang datang ke rumah Sidin dikasih Sidin makan dan minum, bahkan dikasih Sidin duit. Apalagi jadi Sidin ada tamu datang pas waktu jam 8. Ini sudah jam 8 belum lah.
apa jam lapar atau di waktu jam makan. Tentang 12 biasanya ada tamu datang. Ya sih tentang banyak mereka keluar apalagi kopi ya Allah. Sampai jam makan kada sih keluaran, jangan dibiarkan tamu itu pulih kecuali makan dahulu ya sini. Seandainya di rumah tuh ada peristiwa yang dimasak barangnya dilungkak aja di kubur atau nyiur di kari atau nyiur di pais, yang orang bari pais nyiur, asal tamu tadi makan. Jangan dibiarkan tamu pulih dalam keadaan perutnya lapar. Dan lagi setengah daripada sifat Tuan Guru Haji Qadri sebagaimana yang dikatakan oleh Tuan Guru Haji Abdus Salam, wa yaqul anna la astati'u an usawiya bi war'ihi aku jasidi. Kada sanggup meniru daripada kewaraan daripada Tuan Guru Haji Qadri. Orangnya sangat wara. Setengah daripada sifat waraknya artinya berhati-hati dalam segala hal. Ada seseorang bahilang ke rumah Tuan Guru, yang mana Tuan Guru pada waktu itu ada baingunan, ahlan wa sahlan ya habibana hambal, ada baingunan ayam kampung, baingunan ayam, tapi tetapi maulah kurungan tinggi, baingunan kurungan ayam kampung, kurungannya tinggi benar, sehingga ayam tadi kada bawa keluar rumah, keluar kandang tinggi. Namun kita ayam ayam berlepas hari-hari ya. Jadi sidin baingunan ayam cuma berkurung di kurungan. Tetapi kurungannya tinggi sehingga ayam tidak bisa keluar kurungan. Maka udahnya lawan Tuan Guru. Tuan Guru tingginya panggoyan maulah kurungan ayam. Dijawab oleh Tuan Guru, aku jasidi kada hendak makan ayam kalau ayam itu belapas. Jadi ayam itu belapas, orang dimakannya ya Allah. Ayam belapas. Jangan kalau orang gembira ini kalau ayam tadi belapas, kata hakun situ makan ayam tadi dilapas. Habis urayan orang separuh dapat ayam tetangga sebelah ya Allah, itu nanti dia makan situ kada mau makan. Dijawab oleh Tuan Guru, aku pada namakan ayam kalau ayam itu belapas, kalau ayam itu belapas, makan urayan pada orang, makan wadah orang di warung dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala wa qulu thayyiban wa a'malus shalihat. Dulu ada dikisahkan salah satu anak dari Tuan Guru beli ke rumah membawa radio nangkeren ya Allah. Sesamanya ke rumah diambil CD radionya, dibuang CD kabajiran Allah, terus dibuang CD kabajiran. Kayaknya CD bujur aja, apalagi orang bahari kan ada juga bagus ya Allah. Paling aku kasih bahari. Kan CD radio ini apa? Memutar-mutar ada keruan air. Di sini saya ibaratnya tali ngasih sederhana mendengar minallah lahwi. Dan dikisahkan pula bahwa dulu di rumah Tuan Guru kada ada babalatan. Rumah dulu kan ada babalatan. Sini pengajian bahari ayah ada kasubian bahari belajar di rumah ada babalatan. Masih tangga. Rumah dulu pakai tangga aja. Jadi ada yang bertanggung Tuan Guru. Kenapa rumah kada pian balatari? Aku yasin kada hendak babalatan. Kalau di balatari kayaknya yasin dibuka di balatan. Ya Allah, sambil menjaga uang sampai tengah hari. Ya di balatan.
yang namanya ilat Yazid macam-macam karena tapantir dan tapantir sesuatu yang kada berfaedah apalagi kepada riba. Dan juga pernah dikisahkan pada waktu itu Tuan Guru mau pakai satu tumpangan mau ke Barabai. Tiba-tiba di tengah perjalanan riwayat dari pantai yang bawang si supir dari singgah hendak menonton wayang. Yang menonton wayang. Belum tinggal dulu Pak Haji Tuan Guru, maka pada waktu itu pula Tuan Guru Lungawang tadi menutup sidin akan gangguan telinganya. Tutup sidin sampai sidin kada mendengar lagi bunyi wayang tadi kan, sampai supir datang melanjutkan perjalanan baru sidin buka telinga sidin tadi. Kalau buka tangan ada di telinga tadi. Demi keadaan tidak mendengar sesuatu yang kada berfaedah. Dan pernah juga dulu dikisahkan yang mana Tuan Guru kala itu sedang sakit jari. Dari sekian banyak yang hilang ada bibinya mengbabarak. Babarak kawan sidin, kawan Tuan Guru langsung Tuan Guru tadi menutup muka sidin kawan sorban. Jangan babarak ya Tuan Guru. Aku mendengar aja. Aku ini sudah garing, jangan dibawa mataku. Untuk apa? Jangan dibawa mataku untuk melihat sesuatu nang Allah pada garingnya garing. Aku ini sudah garing, jangan sampai mataku ini melihat sesuatu yang haram. Demi memelihara kedua belah mata daripada melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Dan juga dikisahkan pada suatu ketika sidin hendak menghadiri walimatul arus. Pengantin di perjalanan terdengar suara musik. Ya, suara musik, suara dangdutan kan. Apalagi di acara itu kumpul lagi dua minyan langsung sidin tadi babuling jika ada jadi saruan. Ya bola karena berkumpul dengan maksiat. Setengah dari Bapak dan Tuan Guru Haji Tukan jika menjadi sidin kalau hendak membuka pengajian atau majelis taklim jangan ada dihalat antara bibidian dengan lelakian. Harus dihalat di sini. Ada pembatas atau dinding karena kita bukan malaikat. Jangan tinggalkan masjid lagi dan wasiat sidin, jangan tinggalkan sembahyang. Ada pekerjaan kalau meninggalkan sembahyang maka pekerjaan itu gak ada berkah. Karena hidup yang dicari berkah hasilnya banyak tapi gak ada berkah aja sidin. Dan lagi jika menjadi sidin, kalau hendak bagawi, hendak ke kabun, hendak ke kantor dan lain-lain, tanamkan sebelum berangkat ke kantor, ke kabun dan lain sebagainya. Tanamkan di dalam hatimu ar-razaqiyul haqiqi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan daripada usaha kita ke kantor tadi, tetap kita bersyariat cuma di dalam hati kita yang membereskan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa memasrahkan antara al-jamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik kepada hambanya. Jadi lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, karena jamalnya Tuhan yang kita saksikan hari-hari, bukan karena usaha tetapi itu ada di dalam hati sidin, jangan dikeluarkan. Menjelang wafatnya Tuan Guru Lungawang, sidin berpesan kalau aku meninggal sidin, aku sidin gak ada usaha yang dibikinkan kubah, gak ada usaha yang biasa aja sidin, gak ada usaha dibikin kubah kayak biasa aja sidin. Cukup nisan sebagai tanda padahal tanah alkah pribadi bukan tanah wakaf. Sebelum Tuan Guru wafat, semua keperluan baik kapur baru, kain kapan dan duit-duitnya dari sehari, 2 hari, 3 hari sampai 7 hari sudah Tuan Guru persiapkan. Dan nama-nama yang jadi imam, yang mentalkinkan, yang jadi imam Tuan Guru Haji Qasim Sungai Galang, Tuan Guru Abah Pamangki, Mbah Mahfuz, Tuan Guru Saman Bamban, dan Tuan Guru Haji Basri Banyauman. Dan lagi jalan-jalan Tuan Guru nantinya kuburku kada usah ditaruh kain kuning, kada usah kuburku ditaruh kain kuning. Seandainya nanti sidin ada orang berziarah bawa kain kuning, biar aja taruh aja ke kubur.
taruh aja Sidin ke kubur. Habis itu ambil kainnya dan bikinkan sajadah supaya ada pahalanya mengalir lawan aku, supaya ada pahalanya mengalir lawan. Daripada jasad ditumpuk di pakuburan bebuntalan banyaknya lalat. Jadi dulu di Masjid Sungawang ini sajadahnya itu apa? Kain kuning. Hari demi hari kemunculan beliau sudah mulai nampak, tepatnya pada malam Kamis subuh sekitar jam 3. Sebelum meninggal, Tuan Guru minta dimatikan dan dikutukan. Sebelum meninggal, minta dimatikan dan diuntukkan. Beliau sembahyang berduduk sambil dipegangi oleh keluarga. Tidak beberapa lama kemudian, tepatnya pada jam 4.30, Tuan Guru menghembuskan nafas terakhir. Ul Habib bil Mahbub Iwasilatil Habibil Mahbub Sayyidina wa Habibina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 Oktober 1985 bertepatan dengan 25 Muharram 1405 Hijriah. Di sini kami kisahkan sebagai tahadus bi ni'mah, anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Tuan Guru Haji Kadri Lunggawang di waktu penabukan kubur, di waktu Sidin meninggal. Tidak ditemukan akar. Padahal kubur Sidin itu berdekatan dengan pohon kasturi. Kasturi yang besarnya sebesar jeruk. Karena pohon bahari kan. Dan tanahnya renyah. Jadi kata orang pernah menabur, akar itu basisi akar itu. Para penerawan apa pohon kasturi tadi, bahkan tanah kubur yang digali tidak keras, dan di liang lahan kubur Tuan Guru tercium aroma yang sangat wangi, harum, sehingga pada waktu itu orang-orang berdatangan hanya untuk mencium bau harum kuburnya Tuan Guru Lunggawang. Dan di malam harinya kubur Tuan Guru bercahaya terang. Dan lagi keistimewaan yang Allah berikan kepada Tuan Guru Lunggawang, air hujan yang meliung pada waktu itu ketika itu Tuan Guru mau mengisi di Masjid Telaga Langsa. Sama dengan kisah tahun dahulu, sama juga inilah. Cuma ini Sidin waktu mengisi di Masjid Telaga Langsa yang dikisahkan langsung oleh orang tua kanda Guru Tahajuddin, Guru Patabra Baring Kepala Sekolah di sini kan bagi saya. Yang juga sama dikisahkan kayu unit kurang berabai sama. Dan awan yang melindungi Tuan Guru Haji Kadri ketika beliau turun dari mobil menuju pesawat ketika berangkat haji kali yang kedua sekitar tahun 76-77. Bahkan dulu waktu itu pengantaran Tuan Guru kala itu orang yang mengantar itu sungguh luar biasa banyaknya, bahkan sunyi bahari di kandangan itu kada ada mobil lagi, taksinya banyak mengantar Tuan Guru ke bandara. Itu berangkat haji kali yang kedua. Dan lagi ketika anak Tuan Guru meninggal di Kota Baru, tepatnya di Serongga, beliau ikut juga membacakan talqin di atas kubur anaknya, padahal Tuan Guru ada masih di Lunggawang. Anak Sidin meninggal di Serongga, tetapi Sidin mentalkinkan dan di Serongga Sidinnya ada di sini. Banyak lagi yang lain. Kalau kita karomah yang kita kisahkan, kita kada bisa meniru karomah. Natijah daripada kesimpulan dari ini manakib, beliau adalah orang yang pemurah dan kasih sayang. Amalia Sidin yang kada dibaca aja Sidin Al-Quran dalam sehari walaupun hanya sedikit, dan membaca istighfar dan sholawat. Tuan Guru Lunggawang Amalia Sidin adalah istiqamah beliau min qiraati dalail khairat hingga akhir hayat Sidin. Mudah-mudahan dengan sekelumit manakib yang dibacakan pada siang pagi menjelang siangnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Allah jadikan kita
anak-anak kita, zuriat kita anak yang saleh dan salihah. Rabbi manfa'na bi barakatihim, Rabbi manfa'na bi barakatihim, Rabbi manfa'na bi barakatihim, واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن هدنا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم.